Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya peserta didik yang Ibu banggakan? Halo, kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Selamat bertemu kembali dengan Ibu ya. Pada kesempatan kali ini, di tahun ajaran 2020 dan 2021, kita akan masuki semester ganjil. Untuk pembahasan yang pertama pada bab 1, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan dulu apa saja sih kompetensi dasar yang akan atau yang harus kalian capai di bab yang pertama ini. Pada kompetensi dasar pengetahuan 3.1 dan 3.2, yaitu kalian diminta untuk bisa memahami mengenai konstruksi informasi berupa pernyataan umum, tahapan dalam teks prosedur. Sedangkan 3.2 kalian akan dijelaskan mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itu dari segi pengetahuan atau teoritis yang akan lebih jelasnya nanti Ibu paparkan di PowerPoint ini. Lalu apa sih nanti yang akan kalian capai untuk kompetensi dasar keterampilannya di 4.1 dan 4.2, yaitu 4.1 kalian diminta untuk nantinya bisa merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dalam organisasi yang tepat secara tulis maupun lisan. Lalu yang 4.2-nya kalian diminta untuk mengembangkan teks prosedur, memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan juga kebahasaan. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai pada bab yang pertama ini. Lalu kita akan masuk ke dalam teks prosedur. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, atau mungkin di benak kalian bertanya-tanya, apa sih teks prosedur ini? Atau prosedur itu sama nggak sih sama tahapan? Lalu sama nggak sih tahapan si teks prosedur ini dengan kalau kita membuat mie? Nah, kita akan bahasnya di bab ini, yaitu teks prosedur. Nah, teks prosedur sendiri memiliki pengertian adalah teks yang berisi langkah-langkah. Teks yang berisi, sekali lagi, langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, di sini berarti teks prosedur ini adalah tahapan atau langkah yang perlu diikuti langkah demi langkahnya untuk mencapai hal yang diinginkan atau pekerjaan yang nantinya hasilnya dapat menghasilkan hal yang baik gitu. Misalnya nanti untuk jelasnya Ibu akan paparkan di slide berikutnya ya. Kita akan masuk dulu ke tujuannya. Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari teks prosedur? Kita masuk ke tujuan teks prosedur. Apa sih sebenarnya tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur sendiri adalah sudah pasti memberitahu, ya, menginformasikan mengenai cara melakukan, menggunakan, membuat sesuatu agar pendengar atau pembaca bisa memahami atau mencapai tujuan tertentu, yaitu melakukan beberapa tahapan secara terstruktur dan teratur. Jadi di tahapan ini kalian harus urut dan runut, tidak boleh selang-seling ya. Jadi kalau misalnya tahapan yang pertama habis itu yang kedua, ya harus yang ke satu, yang kedua. Kalian nggak boleh dari ke satu baru ketiga baru kedua. Nah, kalian di sini harus urut, harus terstruktur dengan baik ya. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Lalu di teks prosedur ini kurang lebihnya ada 5 isi, yaitu ada judul, lalu ada pernyataan umum, tahapan-tahapan, penutup, lalu ada alat dan bahan untuk jenis membuat. Nah, di sini Ibu beri bintang karena terkhusus untuk alat dan bahan nanti Ibu jelaskan pada bagian jenis ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu judul. Judul pada teks prosedur struktur yaitu
nama yang digunakan untuk menyiratkan secara pendek isi teks prosedur. Jadi kalau kalian membaca judulnya nih, kalian sudah tahu isinya mengenai prosedur tentang apa. Misalnya judulnya adalah langkah membuat nasi goreng atau cara membuat nasi goreng. Sudah pasti isi teks prosedurnya adalah tahapan-tahapan dalam membuat nasi goreng, ya. Jadi judul di situ menentukan apa yang nantinya kalian akan dibahas di isinya, ya. Itu adalah judul. Nah, lalu yang kedua di sini alat dan bahan. Ini terkhusus untuk jenis teks prosedur membuat. Meskipun Ibu belum menjelaskan jenisnya, tapi nanti akan Ibu bahas. Sebelumnya kalian pahami saja dulu alat dan bahan ini maksudnya apa, ya. Nah, alat dan bahan ini Ibu bahas dulu mengenai alat. Alat adalah benda pelengkap yang digunakan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi alatnya itu adalah benda pelengkapnya, ya. Sedangkan si bahannya adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya membuat kue bahannya adalah tepung terigu. Lalu alatnya apa untuk membuat kue? Misalnya perlu mixer. Lalu ada apa lagi? Misalnya ada adonannya, alat adonannya, dan lain-lain, ya. Itu adalah alat dan bahan. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum apa sih sebenarnya? Pernyataan umum adalah menyatakan atau menyampaikan pemberitahuan secara umum atau luas. Nah, jadi di pernyataan umum ini kalian jelaskan dulu atau dipaparkan dulu pengertian apa sih yang mau kalian paparkan ini secara luasnya, umumnya atau melebarnya dulu. Yang seperti Ibu pernah bahas di kelas 10 ya, penjabarannya secara umum. Apa sih sebenarnya maksudnya penjabarannya secara umum? Semisal kalian mau memaparkan tadi ya, membuat nasi goreng. Kalian boleh jelaskan dulu, misalnya nasi goreng adalah makanan khas dari daerah mana. Nasi goreng terbuat dari apa. Nah, penjabarannya secara luasnya dulu. Lalu misalnya kalau kalian mau melakukan tari Bali, misalnya boleh kalian paparkan atau kalian jelaskan dulu di pernyataan umumnya. Tari Bali adalah tari yang berasal dari Bali yang mengandalkan misalnya lirikan mata, lalu tangan yang gemulai indah, dan lain sebagainya. Itu boleh, ya. Jadi di pernyataan umum ini adalah penjelasan secara luasnya mengenai hal yang akan kalian paparkan secara rinci, ya. Itu adalah pernyataan umum. Lalu berikutnya adalah tahapan-tahapan. Nah, disinilah yang paling penting dalam teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah atau step by step dalam kalian mengerjakan atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, di sini harus dilakukan seperti tadi yang Ibu singgung, harus secara runut atau urut, tidak boleh kalian selang-seling ataupun kalian lewati atau bahkan kalian hilangkan stepnya atau langkahnya. Jadi harus kalian ikuti dengan urut, ya. Itu adalah tahapan-tahapan. Lalu penutup. Nah, penutup di sini yaitu berisi simpulan. Untuk jenis melakukan dan menggunakan, biasanya pada bagian ini berisi himbauan. Maksudnya apa sih berisi himbauan? Nah, untuk jenis melakukan dan menggunakan ini, Ibu bahas satu-satu di yang melakukan. Semisal kalian melakukan senam yoga, ya. Nah, senam yoga tuh himbauannya apa? Misalnya untuk senam yoga baiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari himbauannya. Sedangkan yang menggunakan misalnya kalian menggunakan misalnya handphone. Nah, misalnya himbauannya tidak boleh menggunakan handphone sambil di charger karena terdapat arus listrik sehingga dapat membahayakan nantinya pengguna telepon genggam. Ya, itu adalah himbauannya. Lalu
Bagaimana dengan yang jenis membuat? Nah, jenis membuat biasanya berisi saran penyajian. Misalnya tadi kalau kalian mau membuat nasi goreng, biasanya saran penyajiannya adalah silakan disajikan atau dinikmati selagi nasi gorengnya masih hangat. Nah, biasanya kan kalau nasi gorengnya sudah tidak terlalu hangat, kurang nikmat. Begitu ya. Ini adalah penjelasan pada poin penutup pada struktur teks prosedur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, kalau sebelumnya tadi kalian masih bertanya-tanya dan bingung, apa sih sebenarnya menggunakan, melakukan, lalu membuat, maksudnya itu apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan jenis-jenis teks prosedur, yaitu ada 3. Yang pertama ada membuat, yang kedua ada menggunakan, lalu yang ketiga melakukan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, membuat. Nah, sudah pasti di sini membuat sesuatu. Bisa makanan, minuman, ataupun karya. Misalnya kalian mau membuat karikatur, atau kalian mau membuat kerajinan tangan lainnya, origami. Itu bisa masuknya ke dalam jenis yang membuat, ya. Oke, kita akan lanjut. Yang berikutnya adalah menggunakan. Nah, menggunakan di sini sudah pasti adalah tahapan dalam menggunakan suatu barang, bisa elektronik maupun non elektronik. Misalnya bagaimana cara menggunakan mesin cuci, lalu bagaimana menggunakan misalnya menggunakan tisu toilet misalnya, atau bagaimana menggunakan pulpen. Nah, itu adalah menggunakan barang-barang ya di jenis yang menggunakan. Lalu yang berikutnya adalah melakukan. Nah, melakukan di sini adalah tahapan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, misalnya olahraga. Bagaimana sih misalnya melakukan senam yoga atau senam zumba, atau yang laki-laki atau yang perempuan yang suka main basket, misalnya bagaimana cara melakukan dribble yang baik dan benar. Nah, di sini masuknya ke jenis yang melakukan. Itu adalah jenis-jenis di dalam teks prosedur, ya. Berikutnya kita masuk ke kaidah teks prosedur. Di sini kurang lebihnya ada 4 isi, yaitu partisipan manusia, lalu konjungsi temporal, verba material atau tingkah laku, dan yang terakhir adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai partisipan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan partisipan manusia? Partisipan manusia di sini maksudnya adalah semua manusia yang ikut serta dan terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, misalnya di sini ada contohnya ya, kamu bisa lihat. Singkong merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang kerap kita jumpai di daerah pertanian. Di situ ada kata kita yang sudah Ibu beri tanda warna biru. Nah, kita di situ termasuk kita, saya dan kalian ya. Di situ adalah sebagai partisipan manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, berarti kita nih sering melihat kalau misalnya umbi-umbian seperti apa, singkong, ubi, biasanya dapat kita lihat atau kita temukan di daerah pertanian. Itu adalah partisipan manusia. Atau kalian bisa pahami partisipan manusia di sini dengan adanya kata ganti orang atau pronomina persona, ya. Oke, berikutnya yang kedua ada konjungsi temporal. Apa sih maksudnya konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Urutan waktu. Nah, misalnya di sini ada contohnya, Ibu sudah beri tanda warna biru juga, yaitu misalnya pertama, siapkan lahan tanam. Kedua, siapkan bibit singkong. Nah, ini kan urutan waktu.
Yang pertama yang sudah pasti pertama kali yang kalian lakukan. Sedangkan yang kedua berarti tahapan setelah yang pertama. Berarti ini waktu urutan yang tidak bisa kalian rubah. Seperti tadi Ibu singgung sebelumnya bahwa teks prosedur itu harus urut. Ya, tidak boleh kalian hilangkan langkahnya atau bahkan kalian lompati langkahnya. Ya. Lalu berikutnya ada verba material atau tingkah laku. Apa sih maksudnya? Nah, verba material atau tingkah laku ini adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik dalam suatu kejadian atau peristiwa. Yang mengacu pada tindakan fisik atau suatu peristiwa dan kejadian. Nah, contohnya bisa kalian lihat yang Ibu beri tanda warna merah. Menyiapkan. Bibit singkong dapat dilakukan dengan memotong batang singkong dengan ukuran sekitar 20 cm. Menyiapkan, berarti kalian melakukan tindakan itu langsung, ya kan? Untuk apa? Untuk menyiapkan bibit tadi, ya, bibit singkong tadi. Itu adalah verba material, ya. Berikutnya yaitu ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Nah, ini ada 3 ya, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif atau kita kenalnya adalah kalimat perintah atau permintaan. Maksudnya apa sih? Nah, kalimat ini biasanya tujuannya itu adalah untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau memancing respon berupa tindakan. Nah, kalian bisa lihat contohnya untuk lebih jelasnya mengenai pengertiannya. Untuk yang pertama adalah segera. Segera sajikan dalam keadaan panas. Nah, ini kan berisi himbauan ya pada teks prosedur yang berisi kalimat imperatif, yaitu perintah. Jadi segera berarti harus disajikan secara atau dalam keadaan panas. Nah, dan tidak lupa juga biasanya ditandai dengan adanya tanda seru, ya. Lalu yang kedua, pertama siapkan lahan tanam. Nah, kalau yang pertamanya bisa masuk ke tadi kaidah yang konjungsi temporal, waktu, lalu siapkannya bisa masuk ke dalam kalimat imperatif dan juga dengan dikuatkan oleh tanda seru, ya. Itu kalimat imperatif. Mudahnya kalian mengingatnya imperatif adalah kalimat perintah, ya. Berikutnya yaitu kalimat deklaratif, ya. Apa sih sebenarnya kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memberikan sesuatu kepada lawan tutur atau lawan bicaranya kalian. Nah, biasanya berisi apa? Berisi pengungkapan atau suatu kejadian peristiwa baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, ya. Misalnya kalimat pernyataan atau kalimat berita. Nah, misalnya di sini kalian bisa lihat di contoh, ya. Karena kalimat deklaratif ini mengungkapkan peristiwa atau sesuatu, jadi biasanya di sini agak panjang, ya, kalimatnya. Nah, salah satu contohnya berisi secara umum nih, misalnya singkong merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang kerap kita jumpai di daerah pertanian. Nah, bisa kita jumpai di daerah pertanian. Berarti memberikan informasi kan? Memberikan sesuatu ini bisa berupa informasi atau hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui. Ya, lalu yang keduanya, tanaman singkong merupakan bahan dasar pembuat tepung. Nah, mungkin dari kita beberapa di antaranya tidak tahu ya. Misalnya ada tepung yang berasal dari singkong. Nah, ini kan berarti kalimat deklaratif yang memberikan sesuatu ini adalah informasi yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Gitu. Atau mudahnya kalian mengingatnya kalimat deklaratif itu kalimat yang memberikan informasi, bisa ya, atau pernyataan. Ya. Itu adalah kalimat deklaratif. Lalu kita masuk ke kalimat yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Kalimat
interrogatif, kalian bisa kenalnya adalah kalimat tanya. Apa sih sebenarnya kalimat tanya ini? Kalimat tanya adalah mendapatkan responsi untuk jawaban, ya, biasanya mengarah pada apa? Betul sekali, 5W plus 1H, yaitu ada what, why, where, when, who, dan how, ya. Atau ada cakupannya dalam bahasa Indonesia adalah apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan kapan, ya. Itu ada 5W plus 1H yang harus kalian ingat. Nah, contohnya apa sih di sini? Ada kalimat di situ, apa langkah selanjutnya setelah mengupas ketela atau singkong dalam pembuatan keripik singkong. Nah, apa di sini adalah menunjukkan kalimat menerangkan apa sih sebenarnya tahapan selanjutnya setelah kalian misalnya dalam mengupas singkong tadi. Misalnya kalau kalian mau bikin getuk, habis dikupas diapakan? Diparut misalnya. Ya. Itu adalah kalimat interrogatif. Mudahnya adalah kalian mengingatnya kalimat tanya. Itu adalah kaidah dalam teks prosedur. Nah, demikianlah yang Ibu bisa paparkan di dalam bab yang pertama, yaitu teks prosedur. Bila nantinya ada materi atau isi yang kalian masih bingung, nanti akan Ibu paparkan di kelas digital untuk kalian bisa tanyakan terkait hal tersebut. Ibu akhiri, kurang lebihnya semangat selalu dalam pembelajaran home learning. Sehat selalu untuk kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.